Di Islam iqamus sholat, mendirikan sholat. Kenapa tidak amalus sholat, mengamalkan sholat? Kenapa ya? Kok mendirikan ya? Oh, artinya sholat itu harus berdiri, dibangun. Gimana? Suami sholat, istri sholat, anak sholat, mantu sholat, supir sholat, pembantu di belakang sholat, baru iqamus sholat namanya. Kalau suami istri sholat, anaknya nggak sholat, mantu nggak sholat, belum iqamus sholat, baru amalus sholat. Paham tidak? Bupati sholat, dandim sholat, kapolres sholat, sekda sholat, DPRD sholat. Kalau masih belum ada yang tidak sholat, belum iqamus sholat, baru amalus sholat. Jadi yang dari langit itu adalah akidah dan syariah. Amanah nomor 2, amanah insaniyah. Kalau tadi ilahiyah, sekarang insaniyah. Ada 2 isinya, thaqafah dan hadarah. Apa thaqafah? Pendidikan, kebersihan, kesehatan, ketertiban, undang-undang, peraturan, disiplin. Itu thaqafah namanya. Kalau kita masuk di ibu kota Lampung Barat Liwa, bersih, tertib, disiplin, itu namanya orang Liwa sudah mutsaqaf, sudah membangun thaqafah. Kira-kira sudah terbangun belum? Udah. Pendidikan. Jangan dikira di pesantren nggak ada ilmu. Ada orang ngomong pesantren nggak ada ilmu, itu apa itu gunanya ilmu pesantren itu? Lama-lama pesantren nggak berguna ilmunya. Barangkali kiainya merangkanya kurang pinter, kiainya ini, maka dikira nggak ada ilmu. Coba kalau saya nerangkan, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dharri ma'sumin musliman kana aw ghairu muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Ini kitab Fathul Mu'in karangannya Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malaybari. Malabar itu India Barat. Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad hukumnya wajib, ada 4 macam. Pertama, itsbatu wujudillah, mengajak masyarakat Lampung Barat agar semua beriman kepada itu nomor 1. Bukan ngebom. Jihad mana ngebom? Bukan mati syahid, orang mati ngebom diri bukan mati syahid, mati sangit. Tapi alhamdulillah Lampung nggak ketinggalan, alhamdulillah. Lampung nggak aman ya, Barat aman. Tapi di Lampung adalah Baroja. Dalam alhamdulillah Lampung nggak ketinggalan. Daerah saya Cirebon juga ada Saifuddin, Kuningannya Syarifuddin, Tegal Muhammad Ali, Lamongan Amrozial Ghufur Ali Imran Mukhlas, Banten Imam Samudra, Pemalang Umar Patek, namanya Isyam Bawazir, Batang Dulu Matin. Alhasil Lampung gak ketinggalan, alhamdulillah. Jadi yang nomor 1 jihad apa namanya? Apa nomor 1? Mengajak atau membangun masyarakat Lampung Barat agar beriman semuanya kepada Allah. Itu nomor 1. Jihad nomor 1. Nomor 2, iqamatu syari'atillah, melaksanakan syariat sholat, puasa Ramadan, zakat kalau memang wajib zakat, haji umroh, itu semua namanya iqamatu syari'atillah. Orang yang ke masjid 5 kali sehari semalam 5 kali berjamaah, itu jihad namanya. Orang yang mengeluarkan sedekah, zakat, jihad. Orang puasa Ramadan, jihad. Bukan bom, bukan. Yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah, bila perlu. Kalau kita diserang, kita siap lawan orang penyerang itu. Perang terjadi, gitu kan? Tentara harus siap membela negara ini. Jika memang diserang, harus siap. Resolusi Hasyim Asy'ari tanggal 20 Oktober tahun 45 mengatakan membela tanah air fardu ain,
Setiap orang wajib bela tanah air. Podo karo salat. Kaya, miskin, pinter, bodoh, kelompok elit, kelompok rendah, wajib bela tanah air. Itu fatwanya Hasyim Asy'ari tahun tanggal 22 Oktober tahun 45 ketika menghadapi kedatangan nikah. Barang siapa mati demi membela tanah air, mati syahid. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya, mati syahid. Bukan hanya membela agama, syahid itu. Bela tanah air juga syahid kalau mati. Wa man khana li watanihi halalun damuh. Barang siapa khianat, jari anteknya Belanda, jari anteknya Jepang, bunuh, kata Hasyim Asy'ari. Tapi enggak kafir, enggak kafir. Kalau orang Islam dia, enggak Hasyim Asy'ari enggak suka mengkafirkan. Yang mengkafirkan Wahabi. Ada enggak Wahabi di sini? Enggak ada. Salafi. HTI. Kalau Hasyim Asy'ari mengatakan orang yang berkhianat pada negaranya, belain Belanda, belain Jepang, bunuh, halal darahnya, tapi enggak kafir. Sama gitu Hasyim Asy'ari, enggak kafir. Soal kafir, soal neraka itu urusan Tuhan lah. Tapi urusan dunia bunuh, sama segitu. Nah, dan jihad adalah jihad wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim. Dengarkan. Kitab kuning, kitab pesantren salaf, pesantren kuno. Melindungi, memberi perlindungan kepada seluruh warga masyarakat Lampung Barat. Musliman kana aw ghairu muslim. Asal orang itu baik-baik, bukan penjahat, muslim non muslim, harus mendapat perlindungan. Aman, tentram, damai, nyaman. Paham betul? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Jangan mencaci maki non muslim. Quran ini jangan mencaci maki non muslim. Karena Allah menciptakan umat masing-masing mempunyai kebanggaannya masing-masing, agamanya, bahasanya, kulinernya, seninya, nyanyinya. Tidak boleh dicaci maki. Enggak boleh orang Jawa nyaci maki orang Sunda. Orang Sunda nyaci maki orang Madura. Madura nyaci maki orang Batak, Dayak, Ambon, Bugis. Enggak boleh. Yang dibanggakan oleh umat itu enggak boleh kita caci maki. Kita beda tapi enggak boleh mencaci maki. Agamanya nggak boleh caci maki. Tiba-tiba ada orang aku turunan Habib, turunan Nabi Muhammad, Rizik Syihab, cangkemnya kotor. Sholat 212 sholat Jumat bukan karena Islam, enggak. Kenapa? Gampang jawab. Kan saya dari wartawan. Kenapa? Karena tidurnya di masjid, sholatnya di apa Islam itu? Kalau sebaliknya, oke. Kalau sebaliknya, tidurnya di jalan, di lapangan, sholatnya di. Nah, ini kebalik ini rezeki nih. Sekarang sudah mulai redup, masya Allah. Gitu sampai kalau ketemu rezeki cium tangan dia. Ya, misalnya kalau ketemu rezeki cium tangan dia. Waduh, sampai bolak-balik ciumin. Dah, tidak boleh kita mencaci maki. Orang penduduk Lampung, muslim atau non muslim, asal orang itu baik-baik, maksum, bukan penjahat, bukan pengedar narkoba, bukan bandar judi, bukan pembunuh, harus hidup di Lampung dengan aman. Bil it'ami, semuanya harus cukup makan. Semua orang Lampung Barat harus makan semuanya. Kalau ada satu orang di pojok sana, mana yang paling pojok? Desa apalah? Suwo. Kalau ada orang Suwo, satu mati karena tidak makan, karena tidak dosa semua. Nomor 1 bupati, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 14 ketua NU. Semua cukup makan, harus cukup pangan.
Laisa minna man bata syab'an wajarhu ja'i'un. Kata Nabi Muhammad, bukan umatku kalau orang tidur kenyang, tetangganya kelaparan. Coba, nggak pantas masjidnya indah, di sebelahnya masjid orang kelaparan. Pantas gak itu? Masjidnya bagus, indah, besar. Sebelahnya masjid ada orang kelaparan. Pantas gak? Nggak pantas. Masjidnya bagus, sekitar masjid semua sejahtera semua. Ya Allah. Wal iksai dan pakaian harus semua bagus atau bersih lah, bersih. Bila perlu pakaiannya kiai, terutama kiai lebih bagus daripada bupati. Pak Bupati jasnya pokoknya apa? Saya kata kiai sini, bahan jas saya dormil semeter 13 juta. Kacamata Pak Bupati apa sih mereknya? Saya Cartier 45 juta. Sepatunya apa? Saya Hermes 25 juta. Minyak wanginya apa? Minyak wanginya paling murahan. Saya Jo Malone, Louis Vuitton yang 5 juta satu botol itu. Bonain yang 6 juta 700. Ya Allah. Pulpennya Pak Bupati apa? Saya Montblanc 15 juta pulpen. Ada nggak kiai kayak itu? Ada nggak kiai di sini? Jangan kiai, masya Allah, sandalnya lili, sarungnya cap gajah duduk, baju koko 2 minggu belum cuci, minyak wanginya misik. Tas itu yang paling murah nih, yang paling murah aja ya, Ecola, Dersi, Samsonite 3 juta. Kalau tasnya kiai di pojok ada tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Lampung Barat. Harus gagah kayak itu. Masya Allah. Mobilnya Bupati apa? Ayo misalkan Bupati mobilnya apa? Saya Alphard, BMW, Mercy. Bukan hanya 1, 6 mobilnya. Itu. Makanya kalau kita lihat kiai di Tunis, negara Maroko, Iran, waduh, mobilnya Cadillac, Caprice, Audi. Makanya di restoran bintang 4 pakai sorban, orang pakai sorban tapi mewah, mentereng, terhormat. Lantainya kosong, ciduknya bolong, lantainya kuning, yang tidak kuning cuma bekas 2 tapak kaki aja yang tidak kuning, baunya pete. Mau berubah nggak? Berubahlah. Memalukan. Itu toiletnya pom bensin harum tuh, bersih. Pom bensin, toiletnya harum. Masa toilet musola masih kotor? Malu dong. Harus punya malu. Nah. Wal iskani dan rumah. Semua orang Lampung Barat harus punya rumah. Itu jihad namanya, jihad. Kalau ada orang Lampung Barat satu orangnya baik, orang baik-baik, bukan penjahat, belum punya rumah, tanggung jawab kita bersama. Nomor 1 paling tanggung jawab. Ini DPR tanggung jawab. Itu konsep dalam kitab kuning namanya kitab Fathul Mu'in. Pendidikan harus kita maju. Sudah zaman sekarang segini majunya, orang ini masih belum bisa mengoperasikan Google, AI. Memalukan ya Allah. Di Google, di AI itu sampai mau cari siapa? Nama dan pendapatnya, namanya IA namanya. Tulis Said Akil, pendapatnya tentang nasionalisme, keluar semua. Ghazali Abdurrahman Wahid, pendapatnya tentang toleransi, keluar semua nanti. Ya Allah, saya masih HP jadul, pecah dibeli di ikatnya karet. Ya Allah. Ingin tahu namanya Sunan Gunung Jati, ingin tahu namanya Sunan Ampel, Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gresik, Maulana Ishak, Sunan Muria, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, ada semua di situ, ada semua. Itu kemajuan ilmu luar biasa sekarang. Yang baru sekarang mencapai ilmu pengetahuan sejak sejarah manusia Nabi Adam. Baru seperti ini nih, maju seperti ini. Apa saja nggak bisa dirahasiakan, tidak bisa dirahasiakan. Semua terbuka dengan adanya teknologi yang sangat canggih ini.
Tapi mador itu juga besar. Tadi kata Pak Imam Syafi'i tadi pidato, sering lihat saya di YouTube. Lihat di YouTube banyak ceramah saya banyak, tapi setelah ceramah saya iklan obat kuat. Obat kuat nggak apa-apa, halal, obat kuat itu halal. Asal, ya iya, tapi gambarnya itu yang nggak boleh dilihat. Nih, serius. Sampean lihat film zina, film orang zina, di akhir jadi saksi. Kenal saja enggak dengan orangnya, jadi saksi di akhirat. Enggak sembarangan. Jadi lihat obat kuatnya saja, barisnya tulis, nggak usah lihat gambarnya. Ada kopi moncer, wah itu kalau diminum langsung tuh. Ada purwoceng, jauh purwoceng dari Wonosobo, luar biasa itu. Ada ramuan kapsul isinya ginseng, madu Arab, jinten hitam. Ya Allah, itu jos. Terutama saya yang sudah tua. Kalau Pak Bupati belum butuh belum. Saya udah 73. Umur saya 73, cucu 10. Yang tiga saya masih muda, Pak. 73. Pak Bupati berapa? Masya Allah, lagi lucu-lucunya masih. Pendidikan. Semua pemuda remaja terutama, kan tua sudah ketinggalan lah. Remaja Lampung Barat harus cerdas semuanya. Bukan doa, aku amin. Saya nggak lagi berdoa, enggak. Jawabnya siap, gitu loh. Semua pemuda Lampung Barat harus pintar semua. Nah, gitu. Amin. Enggak, saya nggak lagi berdoa, amin. Alhamdulillah ini cerita bukan sombong, tapi mudah-mudahan sebagai cerita yang bisa ditiru lah. Walaupun contoh yang lain masih banyak. Ayah saya itu kiai kecil, Suriah cabang Cirebon, punya anak 5, laki-laki semua. Nomor 1 Kiai Ja'far, ketua Majelis Ulama almarhum sudah. Nomor 3 Mustafa Akil, Rois Syura PBNU sekarang. Nomor 4 Kiai Ahsin, nomor 5 Ni'am S1 Al-Azhar Mesir, nomor 2 saya, ya lumayan daripada sepi lah. Lumayan. Itu artinya apa? Artinya beliau bertanggung jawab membangun thaqafah untuk anak-anaknya. Jangan sampai kita mati anak bodoh, anak buta huruf, anak yang ngerti apa-apa. Dosa itu. Paham? Nah, jadi pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Pinter? Bodoh? Jadi saya lagi duduk dengan orang yang dosa-dosa ini. Kan yang tolabul ilmi faridatun ya. Hadisnya apa semua nih? Tolabul ilmi faridatun, fardu wajib. Pintar itu wajib. Apalah hadisnya? Jadi pintar itu wajib, bodoh itu dosa. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Apa artinya? Waliya'lamal ladzina utul ilma annal haq. Al-haq kebenaran harus kita capai berdasarkan ilmu pengetahuan. Kebenaran apa saja, mau benar berternak, mau benar bertani, mau benar berdagang, mau benar bangun gedung, mau benar agama, juga harus dengan ilmu. Jangan kurang pesanan kilat kemudian fatwa. Ada nggak saya jelasin? Ada pesanan kilat sini? Pesanan kilat 2 minggu, selesai langsung jenggotnya panjang, gamis cingkrang, jidat hitam. Masya Allah. Siwak di bawah sini, siwak. Fatwa apa? Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, ziarah kubur musyrik, tawassul dolal sesat. Betul beri. Ada kan sini? Ayo. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm.
Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan ikut campur hal-hal yang kamu nggak ngerti. Saya misalkan coba-coba dandani sepeda motor mogok, tambah rusak malah. Bisa ngudari nggak bisa masang lagi. Ya begitu pula yang insinyur, SH, dokter, jangan bicara agama, nanti salah semua nanti. Paham? Bicara agama kiai lah, yang sudah matang betul-betul alim itu. Ya bicara mesin, ya mekanik. Bicara bangunan, insinyur, teknik, pertanian, peternakan. Bicara politik, ya anggota DPR. Bicara apa lagi? Hukum ya SH, kesehatan dokter. Gitu ya. Namanya ayat ini namanya ayat profesional ayat ini. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Kamu jangan ikut campur dalam hal yang kamu enggak ngerti. Dah. Hasil ringkas cerita, orang Lampung Barat pemudanya harus pinter semua. Ada lagi di pesantren diajarkan apa namanya kategori ten. Tapi kadang kiainya bisa baca nggak bisa nerangkan. Terus terang saja. Zaidut Tawilul Abyad ibn Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fadhihi maqulatun ashrun sawa. Kiainya mak gini, Zaidun utawi Zaid iku atoil wong dhuwur, al abyad kulitnya putih, Ibnu Malik anak Pak Malik, fi baitihi di dalam rumahnya bil amsi kemarin karena mutai tongkrong biadi saya bekokan si Zaid kada golok falta maka jadi bengkok opo golok. Paham tidak? Itu namanya kategori ten. Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, bil amsi time, fi baiti place karena mutaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Gitu loh. Nggak pernah ngomong gitu. Biasanya ngajinya mungkar nakir ya. Ngaji mungkar nakir terus ya Allah. Kita ini lebih pintar daripada mungkar nakir. Mungkar nakir itu bisa cuma marrabbuka wa man nabiyuka wa madib. Udah. Suruh ngapalin alfiah nggak bisa itu. Suruh bangun gedung nggak bisa itu. Malaikat Israel bisanya cuma nyabut nyawa. Malaikat Israfil masih nganggur. Pegang trompet belum diperintah, tunggu perintah. Suruh jadi direktur bank bisa nggak itu kira-kira? Nggak bisa. Suruh jadi gubernur bisa nggak? Lihat orang cantik tertarik nggak? Nggak tertarik malaikat. Makanya yang diberi amalnya dari manusia. Nah, di sini ada namanya himmah. Apa namanya? Himmah itu strong will, kemauan keras, harus berhasil. Himmah itu datangnya dari nafsu ghadabiyah, dari nafsu angkara murka. Datangnya, tapi karena tujuannya bagus, niatnya bagus, menjadi himmah namanya, bukan nafsu ghadabiyah. Misalkan saya harus jadi bupati. Bagi bupati jalan beres, irigasi beres, yang miskin saya bantu semuanya, saya pikirkan semuanya, gak ada pengangguran, saya mboten niat begitu saya enggak. Maka namanya bukan nafsu ghadabiyah, himmah. Apa? Orang yang paling himmahnya tinggi, Pak Bupati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang yang himmahnya besar, saya harus menang. Nabi Muhammad tuh orang kaya sampean. Katanya penakut-penakut yang suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad istirahat dulu dakwahnya, istirahat, berhenti dulu, kamu tuh akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Kalau saya gimana kalau saya berhenti dulu ngajar di madrasah, berhenti dulu jadi guru, berhenti dulu jadi aktif di NU, kamu akan dibunuh kalau terus. Kira-kira mana? Langsung berhenti, dasar penakut.
Nabi jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya orang kafir itu meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya menang. Itu Nabi Muhammad. Gitu enggak sampean? Orang jawab ya, begitu enggak sampean? Makanya Nabi itu kalau perang menang. Perang Badar 314 melawan 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 ngepung kota Madinah. Di dalam kota Madinah 800 orang Islam dikepung oleh 10.000 menang. Perang Bani Mustalik menang. Perang Hunain menang. Perang Taif menang. Perang Mu'tah menang. Fathu Makkah menang. Yang kalau cuma satu, perang Uhud. Perang Uhud itu Nabi pesan pada 16 orang, kamu di atas gunung Uhud ya, pegang panah, udah jangan bergeser, jangan pindah, apapun yang terjadi. Mulai perang di bawah sini, orang Islam, orang sahabat kalau bunuh orang kafir dapat dompet, kacamata, cincin, lumayan kan. Jadi orang 16 ini turun, saya dapat apa ini di Majah ini? Begitu turun, Khalid bin Walid, Amr bin As, waktu itu belum Islam, muter dari belakang, naik gunung, nyerang dari gunung, dari atas gunung. Orang Islam kalah. Sayyidina Hamzah gugur, pamannya Rasulullah. Rasulullah pun patah giginya satu, terjeblos di lubang, dibenteng oleh 10 sahabat, yang mati 6, yang bentengnya Rasulullah itu. Antara lain Abu Dujanah yang mati itu. Sahabat Tolhah badannya penuh dengan panah, melindungi Rasulullah, tapi nggak mati, nggak. Yang mati 6, antara Abu Dujanah, karena orang 16 tadi nggak nurut perintah Rasulullah, maka kalah perang Uhud itu. Walhasil Muhammadun qaimun lillahi dzu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad punya sifat sidik, jujur, nggak pernah bohong selama hidupnya. Ada yang ngomong Nabi Muhammad jujur, harus jujur karena Nabi, kalau saya bukan Nabi. Nih, gara-gara sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Gara-gara sifat sidik hilang, Kominfo, Kementerian Kominfo 8 triliun hilang. Indosuria 72 triliun. Pertamina sebelum Timah 300 triliun bukan miliar, triliun. Reza Khalid Pertamina 950 triliun. Itu 1 triliun itu 1000 miliar, yang 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000 ribu. Itu 900 triliun kalau dibelikan cendol seluruh Lampung tenggelam. Apa gara-gara apa? Apa sebabnya apa? Sebabnya apa? Kehilangan sifat sidik. Gak usah negara, keluarga saja. Suami bohong, istri marah, istri bohong, suami. Kira-kira yang sering bohong suami apa istri ya? Satu dulu, Bu. Saya tanya Bapak dulu. Yang sering tidak sidik, bohong, suami apa istri, Pak? Istri. Bu, suami apa istri, Bu? Jadi dua-duanya nggak ada yang bener nih, dua-duanya nggak bener. Nah, itu namanya thaqafah. Kenapa kita ketinggalan? Karena pendidikan kita ketinggalan. Kenapa kekayaan alam kita dikeruk oleh orang luar negeri? Karena kitanya ketinggalan. Timah, mining, mangan, boksit, granit, emas, gas, berlian, intan, biji besi, tembaga, apalagi, timah, batu bara, nikel. Ya Allah, kita ini kaya ini. Tapi dikeruk oleh orang pintar, kitanya bodoh. Yang kedua, hadarah. Apa? Kalau tadi apa namanya? Thaqafah. Hadarahnya
kesejahteraan. Orang Lampung Barat harus sejahtera semuanya. Bukan amin. Rata-rata rumahnya 2 lantai. Rata-rata punya mobil minimal Innova. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Saya kalau ngomong ada dasar Qur'annya Pak, nggak sembarangan. Apa artinya? Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak yang melarat. Dzurriyyatan dhi'afan. Artinya apa? Saya mati anak sejahtera. Kenapa? Saya punya harta banyak, bisa dinikmati oleh ahli waris, anak dan cucu. Paham? Jadi pesan Allah, kita harus kaya agar bisa mewariskan harta untuk anak-anak. Jadi walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan kekayaan alam ini, batu bara, nikel dan seterusnya tadi untuk hamba-hambaku yang soleh. Ternyata saya lihat orang 50, orang kaya 50, satu Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. 2 Budi Hartono yang punya BCA 900 triliun. Ketiga Eka Cipta Sirarmas 750 triliun. 4 Antoni Salim. Nomor 39 Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu. 50 saya lihat Lampung Barat gak ada, Masya Allah. Jadi kaya itu wajib, melarat nggak mau jawab ya. Melarat, kaya, melarat. Awas kalau saya kesini lagi masih dosa-dosa semua. Bangun masjid pakai uang, pergi haji pakai, bangun madrasah, biayain anak sekolah, kuliah atau pesantren pakai, menghormati tamu makan orang tua atau kiai datang mau masih makannya pakai. Ya Allah, kaya itu harus. Sayyidina Utsman, siapa? Sayyidina Utsman itu salah satu sahabat yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Ada 10 yang dikasih tahu kamu pengen masuk surga. 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Sayyidina Utsman yang sudah pasti masuk surga itu pernah sedekah gandum, gak dihitung berapa karung. Yang jelas diangkut dengan 700 onta. Ayo, Bapak pernah sedekah berapa onta? Berapa diangkut berapa? Pernah sedekah? Jawab. Bapak pernah sedekah beras diangkut berapa becak? Tuh Sayyidina Utsman tuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa? Wali Kutub ada 4. Ada berapa wali Kutub? Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Hasan Ar-Rifai, Syekh Ahmad Badawi. Pentolannya wali ada 4 pentolannya wali ini. Syekh Abdul Qadir Jailani orang Baghdad, orang Irak. Pergi ke Mesir ziarah kubur pada kubur Imam Syafi'i. Coba, wali ziarah kubur pada Imam Syafi'i. Sekarang di Lampung Barat ada SAG nggak mau ziarah kubur. Kalau sudah SAG, Masya Allah, sarjana alam. Syekh Abdul Qadir Jilani ziarah kubur Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kuburannya di Mesir, di dusun Fustot. Setelah di situ ada kuburannya Ibnu Hajar Asqalani, ada kuburannya Waqi bin Jarrah, ada kuburannya Zakaria Ansori yang punya Fathul Wahab. Setelah ziarah melihat dusun Fustot, melarat orangnya, nggak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk orang-orang miskin di desa Fustot namanya. Sampai sekarang rusun di pintu gerbang ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali kaya, dermawan. Apa wali bukan? Kaya tidak, dermawan apa pelit?
Tiga, tiga ditumpuk semua nih. Tiga ditumpuk semua. Bukan wali, bukan kaya, pelit. Ya kalau bukan kaya gitu loh. Salah satunya lah, masa tiga-tiganya enggak semua. Wali, bukan. Kaya, dermawan. Awas kalau saya datang ke sini lagi masih tetap begini, awas. Harus ada berubah. Paham ya? Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah. Orang kedua pendiri NU. Kiai Hasyim, orang kedua Kiai Wahab. Muter-muter zaman tahun 30 berapa? 35, 36 sampai ke Palembang. Jumpa dengan Kiai Kamil Soleh, Kiai asal Semarang di Palembang. Berdiri NU di Palembang. Banten Menes Pandeglang, jumpa dengan Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Banten. Ajengan Pagentongan Abdul Hamid Bogor, berdiri NU di Bogor. Ke Betawi Jakarta, Guru Marzuki Cipinang, berdiri NU di Betawi. Cirebon Kiai Abbas, Semarang Kiai Ridwan, Lasem Kiai Maksum, Kudus Raden Asnawi Kudus, Cepu Kiai Ihsan, Lombok sampai ke Lombok tahun 30-an, 36, 37 sampai ke Lombok. Berdiri NU di Lombok Tengah pertama kali, Kiai Hasun namanya. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. NU sini proposal enggak? Enggak ya? Waktu Rasul Mi'raj melihat ada orang bangkit dari kuburan, dari alam kubur, besar tinggi besar, laki-laki tinggi besar. Setelah didekati, mukanya bolong, nggak ada dagingnya mukanya. Rasul kaget, man huwa ya Jibril, itu siapa Jibril? Orang tinggi besar kok, gagah gitu, mukanya nggak ada dagingnya. Oh, ini kok umatnya ente yang rajin bikin proposal. Satu lagi contohnya, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasni di Mekah. Ini Habib betulan nih, Habib betulan sih. Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Santrinya 700 waktu itu, waktu saya di sana. 700. Ditanggung makan, minum, pakaian. Sakit diobatin, pulang kasih tiket. Saya pernah nganter Gus Dur sowan ke Habib Muhammad ini. Gus Dur kasih uang, tak berapa saya nggak tanya. Besar bungkusannya. Saya pun dikasih amplop 1000 real isinya. Coba Habib ngasih uang, di sini ada. Oleh karena itu kita harus kaya. Ayo, kita harus kaya. Kita harus pinter. Awas kalau masih melarat, awas. Satu lagi. Kita harus menang. Rasul selalu menang tadi deh. Rasul selalu menang. Di Qur'annya ada wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang yang beriman, kamu di atas, pemimpin, ketua, komandan, kepala, direktur, imam. Harus menang itu. Mandor pasar, komandan Babinsa, penjaga sepeda, punya harus pimpinan lah, pimpinan. Kepala dinas, harus kepala, ketua, mandor, komandan. Siap? Kita harus menang, itu wajib. Kalah itu menang, itu kalah. Coba kira-kira dari Lampung Barat ini semua menangan. Juara musawarah Quran Lampung Barat, juara baca kitab kuning Lampung Barat, juara badminton, juara catur, terus hari gitu, juara kecantikan, alah. Ini yang nggak percaya nih, yang terakhir saya nggak percaya nih. Dah, walhasil amanah dari Allah ada dua. Ada yang sakral, suci, muqaddas dari Allah, yaitu namanya
akidah dan syariat. Ada yang tidak muqaddas, tidak sakral, harus berubah, harus dinamis, terus semakin maju. Thaqafah dan hadharah. Dulu melarat, sekarang harus kaya. Dulu bodoh, sekarang harus pintar. Dulu kalahan, sekarang harus menangan, gitu ya. Satu lagi. Bahasa Arabnya manusia, satu lagi. Nas, apa? Yang awal tadi apa? Yang awal? Lupa nggak ini? Lupa nggak? Fisik manusia apa bahasa Arabnya? Bashar. Kalau yang tadi apa namanya? Insan. Yang terakhir nas, community, komunitas sosial. Ini nas namanya nas nih. Namanya nas. Kalau satu insan, kalau ini semuanya nas namanya nih. Nah, yang paling sulit nih beresin nas ini, paling sulit. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Percuma kamu berpartai, percuma kamu berorganisasi, ada NU, ada Muhammadiyah, percuma kamu bernegara, ber-DPR, ada partai-partai politik, percuma kecuali kalau pertemuan itu membahas satu, amara bi sadaqatin, rencana menghilangkan kemiskinan. Udah bisa di sini, udah ada upaya tuh Pak Bupati menghilangkan kemiskinan. Insya Allah akan berhasil. Entah 50 tahun lagi berhasil, insya Allah. Yang kedua, ma'rufin, pendidikan dan kesehatan, insya Allah akan tercapai. Yang ketiga yang paling sulit Pak Bupati, islahim bainan nas, masyarakat yang akur. Ayo, sulit nggak ini? Kira-kira 100 tahun bisa? Belum tentu. Sekarang ini guru konflik dengan guru, kiai bertengkar dengan kiai. Ada nggak? Pedagang konflik dengan pedagang. Murid torekot, musuhan dengan murid torekot. Iya enggak? Di sini ada gitu, di sini ada Pak Syafi'i. Jadi yang paling susah bangun islahin bainan nas. Masalah buta huruf, barangkali 50 tahun lagi sudah enggak ada buta huruf di mana? Di Lampung Barat. Masalah kemiskinan, barangkali 100 tahun nanti orang kaya semua lah, insyaallah. Tapi kalau masyarakat yang akur, solid, kira-kira 100 tahun berhasil? Nah itu. Ini yang paling berat. Makanya, ayo kita lakukan cara-cara, kiat-kiat yang murah saja, supaya membuat masyarakat yang solid. Apa? Maulid Nabi setiap malam Jumat ada di sini. Jawa ada. Yang dibaca apa? Barzanji, Rois Syuriah, mana sini enggak ada ya? Atau ini katib ini ya. Rois Syuriah harus hafal Barzanji. Kalau Barzanji masih baca, jangan diamplopin. Pulang enggak usah diantar, naik ojek. Mimbar jangan kasih buku khutbah, ada nggak buku khutbah itu? Mimbar jangan disediakan buku khutbah. Rois Syuriah khutbah harus hafal-hafalan. Kalau masih baca apa bedanya dengan SAG? Gak usah dipakai lagi. Barzanji, Deba, Burda, Talqin, Tahlil, Manaqib Syaikhul Qadir Jailani harus hafal Syuriah. Kenapa? Karena itu milik kita orang NU, milik kita itu. Kepunyaan siapa itu? Punyaan kita. Kalau bukan kita yang dihara, yang merawat, yang menghafal, apa Wahabi suruh ngapal? Wa amma taifatu taqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa rabil sufaha awal abid fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat بالدماء نعلا ثم عاد إلى مكة عزينا فسأله ملك الجبال في إلاك هذه العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم Allahumma salli wa sallim. Suatu ketika ada ulama dari Iskandaria, Alexandria, Mesir, namanya Syekh
Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Siapa? Gurunya namanya Abul Abbas Al-Mursi. Gurunya Abul Abbas Mursi namanya Abil Hasan Asyadili. Asyadili gurunya namanya Abdus Salam bin Masyish. Abdus Salam gurunya namanya Abu Madyan Syu'aib Al-Ghauth. Titel wali itu Al-Ghauth, titel wali. Wali penolong. Suatu ketika Syekh Busiri sakit stroke 1 bulan. Ngimpi jumpa Rasulullah SAW. Bapak sering ngimpi jumpa Rasulullah? Jawab, Bapak sering ngimpi jumpa Rasulullah? Jumpa pocong? Ya Rasulullah, saya stroke 1 bulan gak bisa bangun. Tapi saya punya nazar akan menggubah, membikin syair, qasidah yang isinya memuji-muji engkau. Minta izin Rasulullah. Ya silakan. Seminggu datang mimpi lagi, ketemu lagi. Sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca. Saya dibaca. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum mendengarkan syair tadi. Wa ma saja sadahu, diusap-usap badannya. Fata'affa fauran. Besoknya bisa jalan. Percaya tidak? Aduh, kok percaya ya lah, Masya Allah. Percaya tidak syafaat Rasulullah? Kalau nggak percaya, saya saja yang percaya. Biar saya yang mendapat syafaat. Kalau nggak percaya, enggak. Makanya kalau ada orang pidato tidak percaya syafaat Rasulullah, biarkan aja. Syafaat Rasulullah special for us, khossah lana, khusus untuk kita semua yang percaya. Yang percaya pasti dapat, yang tidak percaya pasti nggak dapat. Oh nggak percaya masih dapat. Nah mana syairnya itu? Hafal tidak? Yang hafal apa ya? Dangdutan apa ya? Saya juga bisa dangdutan. Ayo, dangdutannya. Ayo, saya juga bisa kok. Amin tadakuri jironim bidi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadal barqu fi dhalma'i min idami fama li aynayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau lagi rindu, kangen, mabuk cinta pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di dusun Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di dusun Idom? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Jawabnya, na'am sarat taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi mabuk cinta sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih? Kamu lagi rindu siapa? Kangen siapa? Yang kurindukan, yang kutangisi, yang ku cintai adalah Muhammadun Sayyidul Taqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi. Udah cuma itu yang hafal. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wa karami. Yang sedang kutangisi kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidul insi wal jin, Sayyidud dunya wal akhirah.
Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamil bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Azar bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Falig bin Abir bin Arfakshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormuz bin Akhnuh bin Idris bin Milayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihimussalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad jelas tidak? Leluhurnya ente? Saya jelas enggak? Kalau jawab jelas, ayo sebut 10. Ya Allah. Kenapa? Nabi Muhammad leluhurnya jelas, dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menciptakan nur nubuwah 2000 tahun sebelum ciptakan Nabi Adam. Setelah Nabi Adam dititipkan di tulang rusuknya Adam, terus turun sampai ke kakeknya Abdul Muttalib, mukanya padang. Pindah ke anaknya Abdullah, mukanya padang. Masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi ghurarihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrahul karim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kemudian dari Syekh Abdullah masuk ke rahimnya Siti Aminah, maka Nabi Muhammad lahir. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli was. Nabi Muhammad lahir, rumahnya padang Siti Aminah. Abu Lahab dari kejauhan, ada apa rumahnya Aminah ya? Maka Abu Lahab merintah budaknya, namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba lihat rumahnya Aminah ada apa sana. Pergi, kembali lagi lapor majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari mukanya bayi itulah datangnya cahaya. Dari mukanya bayi itu datangnya nur, cahaya yang luar biasa. Namanya Muhammad, sudah dikasih nama Muhammad. Abu Lahab gembira. Suwaibah, mulai sekarang kamu bukan budak, bebas, merdeka, bukan budak lagi. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka karena kafir kan, tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa masuk lagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin dikeluarkan, Selasa masuk lagi, Selasa selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab masuk neraka, tapi kalau hari Senin dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Lis-sururi bi ahmada, menyambut gembira lahirnya Nabi. Apalagi orang Lampung Barat yang setiap malam Jumat berjanji akikah, berjanji rumahnya jadi, naik pangkat, menang dalam pemilihan misalkan, anak lulus sekolah, kawin lagi. Coba, orang setiap malam Jumat baca berjanji, betapa pahalanya. Abu Lahab sekali saja dan kafir, dia itu kafir. Karena gembira ketika Muhammad lahir, setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Apalagi panjenengan kita semua yang rajin baca maulid. Toto dan Soekardi berantem hari Selasa, hampir bunuh-bunuhan. Nggak jadi bunuh-bunuhan.
Malam Jumatnya ketemu di Barzanji, salaman tidak. Salamannya masih kecut. Malam Minggu ada baca maulid di rumahnya Pak kepala apa? Kepala desa apa namanya? Pak Pratin, kepala Pratin, Pak Pratin. Salaman lagi enggak? Malam Rebonya ada maulid Nabi di rumahnya Haji Hasan. Apa syukuran apa-apalah. Salaman lagi enggak si Toto dan Sukarti tadi? Maka 3 kali, 4 kali, 5 kali pertemuan antara orang yang tadinya mau bunuh-bunuhan selesai tidak? Ini barokahnya baca maulid Nabi Muhammad SAW. Gampang sekali supaya masyarakat solid, betul-betul akur, rukun. Ayo rajin mengadakan maulid Nabi setiap saat apa saja, nasabah apa saja, maulid, akikah, rumah jadi, naik pangkat, berhasil dagangnya laris, kopinya laris, apalagi sayur mayurnya laris. Kalau dagang berhasil untung banyak, baca maulid, insya Allah masyarakat Lampung Barat ala barokatillah. Kalau ini doa ini, mudah-mudahan kita semua ala syafaati Rasulillah sallallahu. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ini Quran ini. Percaya silahkan, enggak karepmu istilah. Orang yang banyak dosanya seperti saya banyak dosanya. Saya ini semakin tua semakin banyak dosanya tiap hari. Bukan dosa bunuh orang, bukan dosa berzina, bukan dosa minum arak, bukan. Apa? Setiap hari dosa saya apa? Dengki, iri, hasud, takabur, sombong, ujub, sum'ah, riya, suudzon. Kalau Bapak enggak ya? Enggak ya kalau Bapak enggak ya? Enggak ada ya? Lah orang yang tiap hari sombong kayak saya ini enggak merasa salah. Kalau bunuh orang enggak salah, minum arak enggak salah lah, melanggar syariat, atau zina merasa salah. Kalau hasud, dengki, iri, takabur, sombong, suudzon, buruk sangka, enggak ada merasa salah. Kalau tidak merasa salah, jadilah dosa besar. Tapi kalau hari ini saya hasud, dengki, iri, astagfirullahaladzim, ya Allah, tadi saya hasud, tadi saya diapura dosanya, dimaafkan dosanya. Tapi enggak pernah merasa salah. Dia yang salah, saya benar kok. Ngakunya gitu aja, benar semua. Oleh karena itu saya semakin tua semakin banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya datang kepadamu Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad, dan engkau Muhammad ikut mendukung ACC agar orang ini diampuni dosanya. Lawajadullah tawwabar rahimah. Pasti, lamnya lam taukid, lamnya itu lam pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Di Bapak umroh di Madinah sana istighfar. Syaratnya Nabi Muhammad mendukung. Ini yang sulit nih. Yang sulit ini. Syarat Nabi Muhammad ACC. Kalau Muhammad ACC, ente dia maaf oleh Allah, Allah pasti mengampuni dosanya. Itu kalau ziarah kubur kepada Nabi Muhammad. Kalau ziarah kubur ke Sunan Gunung Jati, atau di sini siapa? Kalau di sini siapa? Kalau di Lampung siapa? Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Tirta. Ya di Qur'annya tidak ada, bukan Nabi. Tapi gimana? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada orang yang bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Sopo weruh, siapa tahu Sunan Gunung Jati diizinkan oleh Allah menolong saya. Gitu loh. Jadi ada dalilnya, jangan khawatir. Ziarah kubur Sunan Ampel Surabaya, istighfar, tahlil, baca Yasin, kata baca Yasin. Mandalla deswandahu illa bini. Siapa tahu Sunan Ampel ini orang yang mendapat izin oleh Allah memberikan pertolongan kepada saya. Di Qur'annya enggak ada, bukan Nabi. Kalau Nabi Muhammad tadi di Qur'annya ada. Jadi kita Ahlussunnah Jamaah percaya pada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan karomati auliya illah. Kita percaya bahwa para aulia itu punya karomah. Sekian, mudah-mudahan manfaatnya. Wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.